Setelah kepergian Neng Sunar dari aliansi Sky Menshen dan meninggalkan Xiaoyan untuk kembali ke alam klan Gu, diperlihatkan di kediaman dari klan Hun salah satu anggotanya melaporkan kepada ketua dari Aula Jiwa bahwa Xiaoyan telah berhasil memurnikan Demonic Lotus Flame. Pak Tua Hun mewakil ketua pemimpin Hall of Soul tertawa dan mengatakan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk menghabisi Xiaoyan. Cerita kembali ke Paviliun Bintang Jatuh yang dimana salah satu anggota penjaga yang berada di atas tower memberikan tanda bahaya kepada seluruh ketua aliansi memberikan kabar buruk. Abah Yao Chen dan Xiaoyan yang mendengar kabar itu terkejut dan berpikir ini adalah ulah dari Hall of Soul. Terlihat di kota-kota dekat Paviliun Bintang Jatuh tiba-tiba diselimuti kabut darah berwarna merah hitam pekat sehingga seluruh warga yang terkena racun dari kabut darah itu menjadi pingsan. Abah Yao Chen dan Xiaoyan yang telah sampai di kota itu menganalisa dengan energi spiritualnya yang dimana kabut darah merah hitam pekat itu berasal dari atas kota. Yang ternyata terdengar suara dari atas langit salah satu ahli Hall of Soul yang datang untuk mengundang Xiaoyan bertarung sampai mati di sebuah daerah yang bernama Fallen Mountain dalam kurun waktu 3 hari. Terlihat jelas dari wajah Xiaoyan yang telah menantikan saat ini untuk mencoba seluruh kekuatannya yang dia peroleh selama ini dalam pelatihan kerasnya yang mempertaruhkan hidupnya. 3 hari berlalu yang dimana waktunya telah tiba diperlihatkan begitu banyak para ahli dari anggota Paviliun Bintang Jatuh dan juga aliansi Sky Menshen berdatangan untuk menyaksikan pertarungan dari Tuan Muda Paviliun Bintang Jatuh siapa lagi kalau bukan Abang Xiaoyan. Waduh guys, bakal jadi pertarungan paling epik kali ini. Buat kamu yang baru gabung mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe, aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video Mimin berikutnya dan tombol like, share, dan berkomentarlah dengan bijak. Oke lanjut. Dari atas langit terlihat portal dimensi yang berwarna merah hitam pekat yang dimana bukan lain adalah sekelompok dari anggota Hall of Soul dan pasukannya yang telah tiba di Fallen Mountain, dengan formasi para ahli yang hampir keseluruhannya berada di Douseng Bintang 5 yang dibawa dari Hall of Soul cukup membuat semua orang datang yang melihat menjadi gemetar. Hun Miseng sedikit bergumam melihat Xiaoyan yang masih hidup sampai saat ini dengan munculnya portal dimensi yang dimana seluruh anggota aliansi Sky Menshen telah tiba yang dimana terlihat abang jagoan kita berdiri di barisan terdepan. Terlihat kedua kubu yang telah saling berhadapan mengeluarkan energi yang bertabrakan sehingga membuat udara tempat lokasi pertarungan menjadi berfluktuasi begitu hebat. Hun Miseng yang begitu percaya diri mengatakan andai saja Xiaoyan diberikan waktu lama mungkin pencapaiannya bisa saja seperti leluhur pertamanya yaitu Xiao Xuan. Hun Miseng yang saat ini benar-benar begitu percaya bahwa saat ini dia mampu mengalahkan Xiaoyan sebagaimana ribuan tahun klan Hun mampu mengalahkan Xiao Xuan. Xiaoyan yang geram melihat tingkah dari Hun Miseng mengepalkan tangannya dan mengatakan sekaranglah saatnya untuk menyelesaikan perseteruan yang sudah terpendam selama bertahun-tahun. Hun Miseng segera menjelaskan peraturan dari pertarungan yang dimana dibagi menjadi 3 kelompok yang bertarung sampai mati dan bisa dinyatakan menang jika bisa menang dari 2 pertarungan. Xiaoyan yang sudah tidak sabar lagi segera menyetujuinya dan mempersilahkan siapa saja untuk maju terlebih dahulu tanpa banyak bicara lagi. Hun Miseng dan Hun Qianmo menyipitkan kedua matanya membenarkan bahwa memang Xiaoyan adalah pewaris dari keturunan klan Xiao. Xiaoyan yang terkejut melihat aura mengerikan dari Hun Qianmo yang berada di ranah sekitar Douseng 6 bintang.
Leluhur Xiuchen mengenal Hun Qianmo dengan begitu jelas mengungkapkan bahwa dia hanyalah sampah yang memohon ampun dalam pertarungan terdahulu sebelum diselamatkan oleh ketua klan Hun yang menunjukkan dirinya. Hun Qianmo membalas perkataan dari leluhur Xiuchen bahwa sekuat apapun Xiusuan tidak akan pernah bisa lari dari kematiannya dan klan Xiao yang terkemuka hanya memiliki beberapa ahli rendahan yang pada akhirnya klan Hun lah yang jadi pemenang. Gile guys, pede banget kakek tua ini. Leluhur Xiuchen yang terkonfrontasi dari kata-kata kakek tua Hun Qianmo segera menyerang namun dihentikan oleh Xuan Pil tingkat 9 alias iblis tua yang saat ini meminjam tubuh bocil untuk menyerahkan pertarungannya melawan kakek tua Hun Qianmo. Abah Yao Chen dan ketua dari Pil Tower terkejut melihat leluhurnya Xuan Pil 9 atau iblis tua ikut bertarung. Xuan Pil, atau iblis tua yang merasa bahwa dia memiliki peluang yang lebih besar untuk pertarungannya menghadapi kakek tua Hun Qianmo dari klan Hun Xuan. Pil Tower juga merupakan bagian dari aliansi Sky Mansion. Xuan Pil menciptakan sebuah ruang di dalam portal dimensi yang akan dijadikannya sebagai arena pertarungannya. Orang-orang yang menyaksikan sangat terkejut dengan mudahnya seorang douseng 6 bintang membuat ruang dimensi. Xuan Pil yang menantang Hun Qianmo segera memasuki ruang portal dan jika dia masih ingin bertarung dengannya atau bisa saja langsung menyerah. Dengan cepat Hun Qianmo melesat masuk ke dalam ruang portal mengatakan dia pasti akan mengalahkan Xuan Pil hari ini. Orang-orang yang datang menyaksikan pertarungan dengan gratis tanpa membeli tiket dari panitia berjulid mereka hanya dapat melihat sebuah portal ruang dimensi saja. Cerita berganti dengan leluhur Xiuchen yang juga sudah bersiap bertarung dan mengajak Pak Tua Hun Mo untuk bertukar pukulan yang belum selesai saat berada di ruang Demonic Lotus Flame atau dunia teratai iblis. Kini leluhur Xiuchen mengajak Pak Tua Hun Mo untuk melanjutkannya kembali. Pak Tua Hun Mo menyetujuinya untuk melanjutkan pertarungannya kembali. Leluhur Xiuchen dan Pak Tua Hun Mo melesat cepat saling melakukan pertukaran serangan yang begitu bertubi-tubi sampai akhirnya dua buah energi yang saling berbenturan menciptakan ledakan yang begitu besar. Udara di sekitar menjadi ikut berfluktuasi dan bukit yang berada di sekitarnya hancur seketika. Para penonton gratisan yang tidak beli tiket di panitia menjadi bertanya-tanya siapa di antara keduanya yang akan menang. Perlahan-lahan asap yang tercipta dari dua energi yang berbenturan kini mulai menghilang dan menampilkan dua sosok yang masih bertahan melayang di atas cakrawala. Kedua sosok itu Pak Tua Hun Mo dan leluhur Xiuchen kembali saling menyerang dengan mengeluarkan kekuatannya yang lebih dahsyat. Pak Tua Hun Mo terlihat menggunakan teknik pemanggilan hewan yang bernama Soul Curse Toad atau kata kutukan jiwa. Teknik tersebut diciptakan dengan mengumpulkan jiwa dan memberi nutrisi ke dalam darah. Para penonton gratisan sekali lagi berjulid hanya orang gila saja yang tega membunuh orang banyak dan ini sangatlah kejam. Ya ampun, penonton gratisan ini kemana aja baru tahu kalau seluruh anggota dari Hall of Soul itu gayang muda gayang tua, emang gila dan kejam semua. Oke guys, sebelum lanjut mohon dukungannya ya dengan menekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, like, share dan silahkan berkomentar dengan bijak supaya Mimin dapat stamina kembali untuk membuat videonya. Yuk kita lanjut. Leluhur Xiuchen yang begitu menggebu-gebu menyerang dengan kapak naga geni 212-nya terlihat masuk ke dalam perut katak besar dari teknik Soul Curse Toad atau katak kutukan jiwa dari Pak Tua Hun Mo. Dokter peri kecil yang khawatir dengan leluhur Xiuchen yang berada di dalam teknik katak kutukan jiwa ditenangkan oleh Xiaoyan bahwa leluhurnya itu punya banyak pengalaman bertarung.
Andai saja leluhurnya itu tidak terjebak di dunia teratai iblis selama ribuan tahun, bahkan seorang Hun Qian Mo yang berada di ranah Douseng 6 bintang bukanlah tandingannya. Kita tahan dulu cerita dari pertarungan Pak Tua Hun Mo dan leluhur Xiao Chen. Hun Miseng yang merasa sudah di atas angin melihat pertempuran dari Pak Tua Hun Mo dan leluhur Xiao Chen hanyalah masalah waktu saja leluhur Xiao Chen dikalahkan seperti klan Xiao. Xiaoyan yang melihat Hun Miseng segera mengajaknya berduel untuk pertarungan yang ketiga dan tidak membuang-buang waktu lagi. Hun Miseng yang membalas kata-kata dari Xiaoyan, "Jika kau ingin cepat mati datanglah, aku akan membantumu untuk pindah alam." Xiaoyan segera melesat memberikan serangan. "Wih, sok keras banget ini Hun Miseng ya guys." Hun Miseng sedikit mengeluarkan ceramah no jutsunya mengatakan sayang sekali bawahan dari Hun Miseng sangat lalai dan membuat Xiaoyan lepas dari cengkraman. Xiaoyan melesat ke arah Hun Miseng menyerang hanya menggunakan dua jarinya. Hun Miseng yang percaya diri hanya mengeluarkan formasi Douki pertahan. Yang ternyata Douki dari pertahanan Hun Miseng bisa dihancurkan oleh Xiaoyan dan Hun Miseng terpental beberapa langkah ke belakang. "Mamam tuh jangan sok keras lah kau." Hun Miseng digeprekkan sama Bang Oyan. "Maaf guys, Mimin kebawa emosi nih. Oke, kita lanjut." Hun Miseng yang tidak percaya Xiaoyan mampu menghancurkan formasi Douki dari pertahanan Hun Miseng dan Xiaoyan yang tersenyum mengejek bahwa ini adalah baru permulaan. Kini Xiaoyan yang telah bersiap untuk pertukaran kedua mengeluarkan teknik Yellow Spring, teknik gelombang energi suara. Hun Miseng lagi dan lagi selalu meremehkan lawannya. Serangan gelombang suara Xiaoyan itu dianggap sebagai tindakan yang bodoh. Hun Miseng pun segera mengeluarkan teknik gelombang energi suara yang disebut 10,000 Worshipping Soul atau 10.000 jiwa pemuja. Kedua serangan energi gelombang suara menimbulkan ledakan yang dahsyat. Para penonton gratisan yang tidak beli tiket ke panitia acara yang berada di dekat ledakan energi besar itu tidak mampu menahan fluktuasi sisa dari ledakan, segera mundur untuk menjauh. Terlihat Hun Miseng dari balik asap yang diciptakan oleh dua kekuatan yang saling berbenturan. Hun Miseng kembali menantang Xiaoyan untuk mengeluarkan kekuatannya yang lebih baik lagi. Terlihat Xiaoyan yang mengeluarkan api Demonic Lotus Flame untuk menyerang Hun Miseng. Para ahli yang menonton terkejut melihat kekuatan aura energi yang dipancarkan oleh api Demonic Lotus Flame yang begitu kuat. Hun Miseng yang melihat Xiaoyan yang telah memurnikan Demonic Lotus Flame sedikit terkejut. Xiaoyan pun mengejek Hun Miseng, "Apakah kau kecewa?" Xiaoyan yang telah siap mengeluarkan teratai gabungan dari 6 api yang begitu besar. Xiaoyan yang menghempaskan serangan gabungan dari 6 api surgawi melesat ke arah Hun Miseng. Hun Miseng segera mengeluarkan energi pertahanan iblis. Terlihat jelas energi kedua itu saling menyerang dan bertahan. Tiba-tiba saja Xiaoyan merasakan sesuatu yang berada di dalam tubuh Hun Miseng, begitu juga dengan bocil api yang berada di pelukan Xiaoyan. Sementara itu di tempat pertarungan lainnya terlihat ruang dimensi yang diciptakan oleh Xuan Pil atau iblis tua untuk jadi arena pertempurannya dengan Hun Qian Mo. Kini terjadi fluktuasi yang hebat, terlihat energi merah hitam pekat keluar dari dimensi pertarungan. Dokter peri kecil dan para ahli yang menyaksikan bertanya-tanya siapakah yang akan menang dari pertempuran Xuan Pil dan Hun Qian Mo. Ledakan kembali terlihat dan sosok Hun Qian Mo terlihat banyak luka dengan mengatakan Xuan Pil memiliki banyak teknik yang disembunyikan Xuan Pil. Xuan Pil yang merendah ikut mengatakan, "Kita ini sama aja, sama-sama terluka." Melihat dua kubu lainnya yang menderita kerugian, kemungkinan pertarungan ini akan imbang. Yo Chen terlihat mengkhawatirkan leluhurnya.
Xuanpil mengatakan baik-baik saja hanya tidak mampu mengakhiri pertarungannya dengan Hun Qianmo dan menantikan akhir dari pertarungan leluhur Xiao Chen dan Xiao Yan. Pak Tua Hunmo merasakan sesuatu yang terjadi di dalam perut katak dari teknik yang digunakannya. Pak Tua Hunmo tiba-tiba saja yang berdiri di atas katak terpental dan terlihat juga sebuah energi emas muncul di dalam perut katak. Dan ternyata itu adalah sosok leluhur Xiao Chen yang berhasil keluar dari dalam perut katak yang diciptakan dari teknik Pak Tua Hunmo. Leluhur Xiao Chen melesat keluar dari perut katak itu dengan kapak naga geni 212-nya. Setelah keluar dari perut katak teknik dari Pak Tua Hunmo, kekuatan leluhur Xiao Chen meningkat begitu pesat setara dengan Douseng 5 bintang. Pak Tua Hunmo yang telah berkultivasi dari teknik Soul Poison Fox selama ribuan tahun bisa dipatahkan serangannya oleh leluhur Xiao Chen. Pak Tua Hunmo kembali menyerang leluhur Xiao Chen dengan teknik tubuhnya yang terlihat seperti katak melesat cepat ke arah leluhur Xiao Chen dan menantang leluhur Xiao Chen bertarung sampai mati. Pak Tua Hunmo berteriak dan mengeluarkan asap racun mengarahkan ke leluhur Xiao Chen. Leluhur Xiao Chen pun kembali mengangkat kapak naga geni 212-nya untuk menahan serangan yang dikeluarkan Pak Tua Hunmo. Serangan dari kedua sosok kuat itu kembali menciptakan ledakan yang begitu dahsyat. Terlihat dari hasil kedua serangan itu Xiao Chen terlihat cukup banyak luka di tubuhnya, begitupun juga dengan Pak Tua Hunmo. Xuanpil segera melesat ke hadapan leluhur Xiao Chen menghentikan pertarungan dan menganggap pertandingan ini dengan hasil imbang. Terlihat juga salah satu ketua Hall of Soul menghampiri dan melihat kondisi Pak Tua Hunmo yang begitu cukup parah. Segera dokter peri kecil menghampiri leluhur Xiao Chen untuk memeriksa kondisi dan keadaan dari leluhur klan Xiao. Leluhur Xiao Chen mengatakan dia baik-baik saja tapi tidak dengan Pak Tua Hunmo akan mendapatkan dampak negatif jika dia memaksa menelan sisa racunnya dan tidak akan berkembang selama ratusan tahun adalah kerugian yang sangat besar. Sementara Yao Chen dan sahabatnya itu sekaligus wakil ketua pavilion Feng Zunse yang melihat hasil dari dua kelompok dengan hasil imbang, melihat dari pertarungan Xiao Yan lebih diuntungkan daripada Hun Miseng yang tidak akan mampu bertahan lama. Cerita kembali pada pertarungan Xiao Yan dan Hun Miseng. Xiao Yan yang kembali menekan kekuatannya memaksa Hun Miseng menjadi lebih memperkuat pertahanan dirinya. Dan benar saja setelah Xiao Yan meningkatkan serangannya, Hun Miseng benar-benar sudah tak mampu lagi membendung serangan Xiao Yan yang begitu deras. Dan akhirnya terlihat jelas pertahanan Hun Miseng hancur dan dia terpental jauh terkena serangan yang begitu telak dari Xiao Yan. Para ahli yang menyaksikan mungkinkah kemenangan berada di pihak Sky Mansion. Tapi tidak untuk seorang penglihatan spiritual dari Xuanpil, pertarungan masih belum berakhir. Xiao Yan dan spirit demonic Lotus Flame yang sudah menduga ada sesuatu aura energi misterius yang tersembunyi di dalam tubuh Hun Miseng membenarkan perasaannya itu setelah melihat energi demonic Lotus Flame telah dihisap dengan kekuatan Hun Miseng. Yang ternyata kekuatan tersembunyi itu adalah berasal dari api surgawi peringkat kedua, Nihility Devouring Flame, yang dimana kekuatannya dapat melahap kehampaan. Abah Yao Chen dan dokter peri kecil sangat terkejut apakah demonic api lotus benar-benar telah dihisap dari kekuatan Hun Miseng. Hun Miseng yang mengeluarkan kekuatan dari api surgawi peringkat 2 Nihility Devouring Flame, wajahnya telah berubah sedikit menyeramkan dan betapa sangat menikmati dari energi demonic lotus yang telah dia lahap. Sayangnya Xiao Yan yang telah mengetahui saat pertukaran sebelumnya tidak benar-benar mengeluarkan energi murni yang sebenarnya dari demonic lotus flame. Hun Miseng yang akan segera menyerang Xiao Yan berharap mendapatkan energi murni dari demonic lotus flame.
Xiaoyan yang terkejut dengan analisa spiritualnya bahwa api surgawi peringkat 2 Nihility Devouring Flame mempunyai karakteristik untuk melahap segalanya. Hun Miseng yang merasa senang dengan pertukaran yang kedua, dia ingin segera melahap seluruh energi dari Demonic Lotus Flame dan mengalahkan Xiaoyan. Dari pertempuran Xiaoyan dan Hun Miseng, leluhur Xiaochen mengatakan Xiaoyan tidak sekuat Hun Miseng, begitu juga dengan Demonic Lotus Flame tidak sekuat Nihility Devouring Flame. Xuan Pil pun khawatir apakah aliansi Sky Menshan menelan kekalahan. Sambil tersenyum, Xiaoyan mengatakan Hun Miseng tidak usah lagi berpura-pura dan tidak lagi menyembunyikan penyerapan dari api Nihility Devouring Flame. Kemampuan penyerapan itu tidaklah bisa dipalsukan dan memang Nihility Devouring Flame memiliki penyerapan, tapi kekuatannya tidaklah selemah ini. Sebagaimana Xiaoyan yang telah kita ketahui banyak pengalaman dengan api surgawi dan mampu menebak dengan tepat bahwa Nihility Devouring Flame yang dimiliki Hun Miseng hanyalah sebuah benih. Hun Miseng menjawab pertanyaan Xiaoyan dengan tertawa lepas, walaupun hanya sebuah benih sudah mampu untuk mengalahkan Xiaoyan. Api dari Nihility Devouring Flame tiba-tiba saja menjadi sangat besar dan melahap seluruh para ahli di sekitarnya. Xian dan dokter peri kecil juga para ahli yang menyaksikan ikut merasakan Douqi dalam tubuhnya ikut terserap oleh Nihility Devouring Flame yang seperti kelaparan. Xiaoyan yang diserang bertubi-tubi oleh energi merah hitam pekat Nihility Devouring Flame kembali mengeluarkan energi Demonic Flame sebagai pertahanan. Tiba-tiba saja Xiaoyan terkejut dengan yang dilakukan Spirit Demonic Lotus Flame atau Little Yi. Spirit Demonic Lotus Flame atau Little Yi muncul di hadapan Xiaoyan dengan raut wajah yang serius dan melesat cepat ke arah Nihility Devouring Flame untuk turut baku hantam. Xiaoyan yang melihat bocah api itu segera meneriakkan untuk berhati-hati. Terlihat Little Yi yang mengumpulkan seluruh kekuatannya berhadapan langsung dengan Nihility Devouring Flame. Semua mata terkejut melihat Spirit Demonic Lotus mengeluarkan kekuatannya, begitu juga sang pemilik benih Nihility Devouring Flame Hun Miseng tak bisa menahan keterkejutannya. Tindakan dari Little Yi atau Spirit Demonic Lotus Flame itu sangat mengejutkan, yang dimana Little Yi atau Spirit Demonic Lotus Flame menggigit dan memakan api Nihility Devouring Flame. Hun Miseng dan Xiaoyan melihat tindakan konyol yang dilakukan Spirit Demonic Lotus Flame hanya bisa terbelalak melihatnya. Spirit Demonic Lotus Flame terus memakan benih dari api Nihility Devouring Flame dengan begitu kejam. Nihility Devouring Lotus yang kesal bersiap memberikan serangan balasan, begitu juga Spirit Demonic Lotus Flame mengeluarkan tinju 1000 tanpa bayangan menghajar habis-habisan Nihility Devouring Flame dengan kecepatan luar biasa. Hun Miseng yang tidak percaya melihat itu dikejutkan dengan Xiaoyan yang kini sudah berada di hadapannya. Xiaoyan yang kembali berhadapan dengan kepala suku Hall of Soul alias Hun Miseng mengatakan, sepertinya tubuh dan kekuatanmu ikut melemah yang disebabkan sebagian dari Douqinya telah terhisap oleh Nihility Devouring Flame. Hun Miseng menjawab pertanyaan Xiaoyan dengan serangan tinju yang diselimuti energi merah hitam pekat yang disambut dengan tinju Xiaoyan dengan energi Demonic Lotus Flame. Kedua serangan itu kembali menciptakan ledakan yang besar. Cerita kembali dengan Spirit Demonic Lotus Flame yang telah berhasil mengalahkan benih dari Nihility Devouring Flame sekaligus memakannya. Hun Miseng yang melihat itu berteriak tidak percaya akan kehilangan dari benih Nihility Devouring Flame. Kakek tua Hun Qian Mo dan Pak tua Hun Mo bergegas untuk menghampiri Hun Miseng, dicegah oleh leluhur Xiaochen dan Xuan Pil atau iblis tua.
Leluhur Xiao Chen kembali menantang kakek tua Hun Qian Mo dan Pak tua Hun Mo, kalau kalian ingin bertarung sampai titik darah penghabisan, kami aliansi Sky Menshen akan melawan sampai akhir. Seluruh pasukan aliansi Sky Menshen pun terlihat berkumpul di belakang untuk memberikan perlawanan jika Hall of Soul melanggar peraturan. Kakek tua Hun Qian Mo dan Pak tua Hun Mo yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi kembali melesat mundur. Cerita kembali kepada spirit demonic Lotus Flame yang sedang asik memakan benih dari Nihility Devouring Flame hingga tak tersisa. Dokter peri kecil tidak menyangka bisa sangat kuat sekali dan jauh lebih kuat dari Nihility Devouring Flame. Xuan Pil tingkat 9 alias Iblis Tua turut menjelaskan Nihility Devouring Flame dan Purifying Demonic Lotus Flame hanya beda satu peringkat, tapi Little Yi atau Spirit Demonic Lotus Flame bukan hanya pure Purifying Demonic Lotus Flame, dia sudah menjadi Fire Spirit yang baru tercipta dari gabungan 6 jenis Heavenly Flame. Bahkan Nihility Devouring Flame yang asli masih tidak akan bisa mengalahkannya. Waduh guys, GG parah gatu. Belum lanjut, sekali lagi mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Oke, kita langsung lanjut aja lagi ya guys alur ceritanya. Kembali lagi cerita kepada Spirit Demonic Lotus Flame atau Little Yi yang sudah sepenuhnya memakan benih dari Nihility Devouring Flame mengeluarkan kekuatannya. Xiaoyan yang melihat dan bertanya-tanya apakah Little Yi atau Spirit Demonic Lotus Flame sudah memurnikan Nihility Devouring Flame. Terlihat juga Hun Miseng yang sangat tidak percaya. Serangan yang dibuat oleh Little Yi berupa energi yang berbentuk seperti bola-bola kecil dan dihempaskan ke arah Hun Miseng dengan cepat dan tepat menghantam Hun Miseng dengan ledakan yang begitu besar. Terlihat Hun Miseng yang terkena serangan telak dari Spirit Demonic Lotus Flame mengeluarkan seteguk air berwarna merah yang keluar dari mulut Hun Miseng. Hun Miseng yang masih tertatih kesakitan akan lukanya dikejutkan dengan serangan teratai api Xiaoyan dan mengatakan, kepala suku Hall of Soul, kau sudah kalah. Hun Miseng yang menyadari serangan dari Xiaoyan kembali membalas dan terjadi lagi sebuah energi yang berfluktuasi. Xiaoyan dengan dendam membaranya akan klan Xiao ingin Hun Miseng mati. Hun Miseng yang sudah tak berdaya dengan pertukaran terakhirnya sekali lagi Xiaoyan menciptakan teratai api dan benar-benar ingin membunuhnya dan klan Xiao mendapat keadilan. Kakek tua Hun Qian Mo yang melihat kepala sukunya babak belur dan nyawanya sudah di ujung tanduk mencoba menghentikan Xiaoyan dengan menyerangnya. Namun tentu saja Xuan Pil tingkat 9 alias Iblis Tua yang melihat itu tidak tinggal diam. Xiaoyan yang telah menghajar habis-habisan Hun Miseng segera dihentikan kakek tua Hun Qian Mo sambil mengeluarkan serangan. Xiaoyan yang terkejut dengan serangan itu untung saja berhasil ditahan Xuan Pil tingkat 9. Hun Qian Mo cedera atau kematian sudah biasa dalam sebuah pertarungan, jadi jangan coba-coba melanggar peraturan. Kau tidak mau coba-coba kan? Dengan jelas Xuan Pil mengatakan kepada kakek tua Hun Qian Mo. Lupakan saja keselamatan lebih penting, ucap dari Pak tua Hun Mo yang sudah memapah Hun Miseng. Kakek tua Hun Qian Mo yang masih kesal mengatakan, Xiaoyan yang pada akhirnya kau akan 1000 kali menderita dibandingkan Xiao Xuan. Sesaat kemudian terlihat portal lubang cacing berwarna merah hitam pekat yang dimana seluruh anggota Hall of Soul telah mundur dari pertandingan. Dan sebelum portal dimensi itu hilang terdengar suara ancaman yang dimana jika bertemu kembali bertarung aliansi Sky Menshen akan dimusnahkan. Udah kalah masih aja ngebacot ya guys. Setelah aliansi Sky Menshen mengalahkan klan Hun,
Xiaoyan yang merasa kurang puas akan pertarungannya dengan tidak dapat membunuh Hun Miseng, kepala suku dari Hall of Soul Xuanpil tingkat 9, mengatakan agar Xiaoyan jangan senang lebih dulu bahwa klan Hun tidak semudah yang kita hadapi. Selama ini Xuanpil tidak pernah menyangka kalau ada orang yang bisa menghadapi klan Hun. Dia juga sedikit menaruh harapan kepada Xiaoyan yang mungkin bisa meraih ambisi besar yang bahkan dulu tidak bisa diraih oleh Xiaoshuan. Cerita kembali ke dataran tengah yang dimana Xiaoyan kini menjadi trending topik di seluruh penjuru wilayah dataran tengah setelah hampir membunuh kepala suku dari Hall of Soul Hun Miseng. Bahkan Xiaoyan yang digadang-gadang akan menjadi Heavenly God. Dari anak-anak hingga para ahli di seluruh wilayah dataran tenang maupun ketua Pil Tower turut memperbincangkannya. Aliansi Sky Mansion yang awalnya tidak disukai oleh kekuatan-kekuatan yang sudah terbentuk, nama Aliansi Sky Mansion kini tersebar cepat di seluruh penjuru dataran tengah. Beralih ke dalam pavilion bintang jatuh, Xiaoyan dan gurunya Yao Chen sedang duduk asik berbincang, dikejutkan dengan anak panah yang datang melesat dengan secari kertas berisi pesan yang entah siapa yang melakukannya, hanyalah terdengar tertawa misterius saja dari kejauhan. Cerita beralih dengan terjadinya ledakan sebuah ancaman. Terlihat sesosok pemimpin dengan pasukannya dengan aura yang menekan bertanya kepada salah satu dari penjaga, "Inikah Nain Seren Spring, tempat terlarang bagi suku Nain Seren Deep Ground Pithon? Apakah wanitanya Xiaoyan sembunyi di sini?" Ternyata sosok itu adalah Huang Tian, kepala dari suku Heaven Demon Phoenix dengan ranah Dou Seng bintang 5 tingkat akhir. Huang Tian yang mengancam Yao Ming, kepala suku dari Nain Seren Spring, untuk mematuhi perintahnya dan tidak mencoba memberikan perlawanan jika sukunya ingin tidak punah. Anggota dari suku Pithon bergumam, andai saja kepala suku Yao Ming tidak disiksa selama ribuan tahun di kedalam Yellow Spring, pasti suku Heavenly Demon Phoenix tidak akan berani melakukan apapun. Kepala suku Yao Ming yang telah terluka menjelaskan Xiaoyan yang sudah dianggap sebagai saudara dan pavilion Falling Star adalah sekutu suku Nain Seren Deep Ground Pithon. Yao Ming tidak akan pernah mengkhianati teman-temannya. Yao Ming yang tidak butuh belas kasihan mengeluarkan formasi serangan menciptakan ular Pithon besar. Terlihat seorang wanita, dia adalah salah satu tetua suku Heaven Demon Phoenix, tidak mau kalah dengan formasi yang digunakan. Yao Ming memerintahkan seluruh pasukannya menciptakan formasi serangan kuno dari Heaven Demon Phoenix. Dari dua kubu itu masing mengeluarkan hewan kuno yang saling menyerang dan bertahan. Ketua suku dan pasukan dari Pithon dan wanita ketua Phoenix juga saling menyerang mengeluarkan energi Douqi dalam tubuhnya. Huang Tian yang hanya melihat pertarungan bergegas pergi mencari di mana tempat Medusa berada. Yao Ming yang melihat Huang Tian berada di sebuah danau dingin yang membeku tidak dapat menghentikannya. Huang Tian menyadari keberadaan aura Medusa yang berada di dalam dasar danau. Dengan serangan yang dikeluarkan, Huang Tian menghancurkan bagian atas danau yang membeku, memaksa keluar Tante Medusa yang sedang berkultivasi. Benar saja terlihat sosok wanita yang berada di dasar danau. Tiba-tiba saja Huang Tian menyadari ada sebuah serangan yang menghantam ke arahnya, dengan cepat menghindar. Yao Ming yang sangat senang melihat Xiaoyan datang merasa cukup lega dengan bantuan kekuatan dari Xiaoyan. Terlihat ekspresi dari Huang Tian yang tidak begitu senang. Ketua dari suku Phoenix disandera oleh Xiaoyan membuat rasa malu yang tidak pernah dirasakan suku Phoenix selama ribuan tahun. Huang Tian berjanji hari ini akan membalas apa yang Xiaoyan perbuat. Xiaoyan bisa aja membunuh para elit dari suku Phoenix, tapi Xiaoyan tidak ingin ada pertumpahan darah. Dengan sengaja Xiaoyan melepaskan mereka. Xiaoyan yang telah melepaskan ketua muda dan tidak menyangka niat baiknya akan dianggap sebagai kelemahan. Huang Tian yang tidak terima Xiaoyan menyerap darah dari suku Phoenix dan mendapatkan sayap dari suku Phoenix, karena itu suku Phoenix tidak akan melepaskan Xiaoyan.
Huang Tian yang sok keras ingin mengalahkan Xiaoyan untuk peringatan ke seluruh dunia. Mimpi kali Ye. Huang Tian yang mulai menyerang Xiaoyan mengatakan jika ada yang menyinggung suku Phoenix akan dibantai tanpa ampun. Huang Tian dengan cakar Phoenix menyerang Xiaoyan begitu cepat, begitupun juga dengan Xiaoyan yang memiliki kecepatan sedikit membuat Huang Tian kagum. Namun sekali lagi Huang Tian percaya diri bahwa kecepatan dari suku Phoenix adalah yang paling unggul. Xiaoyan yang tak mau kalah memamerkan serangan cepat berhasil meninju Huang Tian. Xiaoyan yang terkejut melihat Huang Tian tidak bergerak terkena serangannya dikejutkan kembali serangan pukulan dari Huang Tian dan perpental jauh ke belakang dan terjatuh. Kembali Huang Tian menyerang dengan kecepatannya mengatakan Xiaoyan yang masih terlalu lambat. Huang Tian memperlihatkan kembali kecepatan dari suku Phoenix-nya menghantam Xiaoyan dengan bertubi-tubi. Wanita ketua dari suku Phoenix yang melihat pertarungan Xiaoyan dan Huang Tian walaupun mereka berdua sudah di ranah Douseng 5 bintang, tapi Xiaoyan yang masih di tingkat awal sedangkan Huang Tian sudah di tingkat akhir dan dia juga memiliki Sacred Body dari Demo Phoenix. Begitu juga dengan kepala suku Yao Ming yang hanya pasrah tidak dapat ikut bertarung membantu pertarungan antara Douseng 5 bintang. Terlihat Xiaoyan yang terdesak dari serangan bayang-bayang Huang Tian. Xiaoyan mencoba memunculkan tato dari klan Xiao bangkit dan memberikan serangan energi Douqi dengan hanya satu pertukaran saja. Xiaoyan yang berhasil membuat Huang Tian terluka mengejek Huang Tian cuma seginikah kemampuan dari suku Phoenix. Dengan tatapan tajamnya dan terlihat darah yang terlihat di sela-sela bibir Huang Tian menyesal telah meremehkan Xiaoyan. Xiaoyan kau memang layak mengalahkan Hun Miseng dan Xiaoyan juga layak menerima teknik rahasia dari suku Phoenix dengan Huang Tian yang sudah siap dengan serangannya. Terlihat serangan Huang Tian berupa burung Phoenix raksasa yang siap menerjang Xiaoyan. Serangan dari burung Phoenix itu benar-benar memiliki kecepatan yang luar biasa. Yao Ming, wanita ketua suku Phoenix dan seluruh pasukan dari dua kubu terlihat sangat menegangkan begitu juga Xiaoyan yang telah siap ikut menunjukkan ekspresi dari keseriusannya. Ternyata Xiaoyan yang melihat dengan spiritualnya wujud asli Mo Shou memang sangat kuat tapi sangat disayangkan Mo Shou tidak mengkultivasi jiwanya. Xiaoyan yang menggunakan teknik Auman Yellow Spring untuk menahan serangan wujud asli dari suku Phoenix. Dan ternyata serangan dari Xiaoyan berhasil menghempaskan wujud dari Phoenix Huang Tian. Setelah mengeluarkan teknik dari Yellow Spring, Xiaoyan kembali menyerang dengan jurus pamungkasnya yaitu gabungan dari 6 teratai api surgawi. Sebelum Xiaoyan yang menghempaskan serangannya sebuah energi 9 warna keluar dari dasar danau. Wujud Phoenix dari Huang Tian sangat terkejut dengan cepat energi dari 9 warna berubah menjadi seekor ular piton yang legendaris. Wujud ular dari piton 9 warna itu merupakan perwujudan yang bukan lain adalah Tante Medusa yang bangun dari kultivasinya yang panjang mengatakan dia bukanlah wanita Xiaoyan ataupun anak buah dari siapapun. Sekali lagi Tante Medusa untuk memperkenalkan dirinya adalah satu-satunya piton 9 warna yang sangat legendaris. Ketua wanita dari suku Demon Phoenix dan pasukannya sungguh sangat terkejut melihat jelas di depan matanya berdiri perwujudan dari piton 9 warna yang hidup sejak zaman kuno. Begitu juga Xiaoyan yang dibuat terkejut oleh Tante Medusa. Wujud Phoenix dari Huang Tian yang masih sok keras menyerang wujud piton 9 warna dengan beberapa kali serangan Huang Tian dibuat babak belur oleh piton 9 warna yang legendaris itu dan Huang Tian kembali dengan wujud aslinya dengan kembali mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Xiaoyan yang melihat Tante Medusa begitu buasnya menyerang dan tersenyum gembira dengan kekuatannya yang meningkat pesat dari kultivasi panjangnya.
Huang Tian yang sudah tak terberdaya tak mampu lagi melanjutkan pertarungannya. Medusa berubah kembali dengan wujudnya yang seksi dan mempesona. Segera Xiaoyan mengucapkan selamat atas keberhasilan Medusa yang telah berhasil berkultivasi di dasar danau dingin suku Piton walaupun hanya berada di ranah Douseng 4 bintang. Medusa yang kali ini berkultivasi mengira akan melampaui dari Xiaoyan ternyata terbangun begitu cepat. Xiaoyan yang bertanya-tanya bagaimana Medusa mampu mengalahkan Huang Tian yang ranahnya berada di Douseng 5 bintang puncak begitu tak percaya. Tante Medusa menjelaskan karena di bawah dasar danau Nain Seren Spring tersembunyi sarang dari suku Piton 7 warna yang legendaris. Medusa menerima warisan dari leluhur dan membangkitkan sisa-sisa dari jiwa para leluhur. Dengan meminjam kekuatan dari para leluhur suku Piton 7 warna, Medusa mampu mengalahkan Huang Tian yang berada di ranah Douseng 5 bintang puncak. Xiaoyan dan para suku Piton terkejut dari penjelasan Medusa, kagum akan dari kekuatan leluhur suku Piton 7 warna. Tiba-tiba saja Xiaoyan merasakan segel dari Void Naga kuno, merasakan sesuatu terjadi yang kurang baik pada Xian. Terdengar dari suara Huang Tian kenapa alasan suku Phoenix menyerang suku Piton adalah sebuah pengalihan yang dimana suku Void Naga kuno benar-benar dalam masalah. Huang Tian yang sekali lagi menegaskan kalau Xiaoyan serta aliansi Sky Mansion tidak segera bergegas pergi, kemungkinan Xiaoyan dan aliansi Sky Mansion hanya melihat kehancuran dari suku Void Naga kuno dan kematian dari seorang kaisar naga Void kuno Xian. Abah Yao Chen segera meminta Xiaoyan dan seluruh pasukan untuk segera pergi. Xiaoyan yang merasa kesal menghajar Huang Tian dengan keras untuk tetap tinggal berada di suku Piton dan mengancam jika sesuatu terjadi kepada Xian dipastikan suku Phoenix mendapatkan balasannya. Buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini. Oke, kita lanjut. Cerita beralih ke suku naga Void kuno yang sudah disegel oleh formasi Transforming Demon oleh Raja Utara. Seluruh ketua dari Naga Utara tidak dapat memasuki formasi Transforming Demon yang dimana mengorbankan seluruh suku Pulau Naga Utara. Setelah formasi ini terbentuk, semua orang di dalam selain orang yang di pusat formasi akan dihancurkan menjadi kolam darah. Akhirnya mereka akan dimakan dan diserap oleh pusat formasi. Jika seluruh ketua dan suku naga masuk ke dalam formasi Transforming Demon, hanya akan menambah kekuatan dari Naga Utara, juga dapat menekan serangannya kepada Kaisar Naga alias Xian. Terlihat Xian yang bertarung dengan Raja Naga Utara mengungkapkan Raja Naga Barat dan Raja Naga Selatan merupakan sekutu dari Naga Utara, namun bukan menyelamatkan mereka melainkan melahap dan mengubahnya menjadi monster. Demi ambisi dari Raja Naga Utara, kedua Naga Barat dan Selatan yang sebelumnya terluka oleh pertempuran dengan Xian hanya dimanfaatkan saja oleh Raja Naga Utara demi kepentingan ambisi besarnya untuk menjadi penguasa sekaligus menggantikan Xian sebagai Kaisar Naga Void kuno sekaligus menjadi orang terkuat dalam sejarah di suku Naga Void kuno. Xian yang mendengar omong kosong dari Raja Naga Utara menggunakan formasi Transformating Dragon Demon akan membuat kehilangan akal dan menjadi hewan buas yang hanya tahu cara membunuh, dan hanya Xian yang mampu menyatukan seluruh suku Naga Void kuno karena Xian memang mempunyai darah murni dari seorang Kaisar Naga Void kuno. Naga Utara yang tetap dengan ambisi besarnya tidak memperdulikan semua itu, bahwa dialah yang mampu menyatukan seluruh suku Void Naga kuno. Sebuah serangan dari Raja Naga Utara yang melesat hampir saja mengenai salah satu penduduk. Dengan cepat Xian menepis dan segera Xian perintahkan untuk berlindung ke tempat yang lebih aman. Kembali Raja Naga mengeluarkan serangan melihat Xian yang begitu disenangi dan dicintai oleh seluruh rakyat dari suku Naga Void Utara. Setelah Xian yang terkena serangan dari Raja Naga Utara sudah merasa bahwa ambisinya sudah berada di depan mata setelah mengalahkan Xian.
Terlihatlah sebuah energi melesat menghentikan serangan dari Raja Naga. Xiaoyan yang datang sedikit terlambat menyelamatkan Xian yang sudah tak berdaya. Xiaoyan meminta maaf kepada Xian, begitupun Xian yang menyerahkan semua sisanya kepada Xiaoyan. Raja Naga Utara yang melihat Xiaoyan sangat kecewa dengan suku Phoenix yang dianggap lemah tidak mampu mengulur waktu. Xiaoyan yang sangat emosi melihat Xian yang pingsan setelah kehabisan Douqi dalam tubuhnya akan membalas semua tindakannya. Oke guys, sampai di sini dulu, kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.